Sepak bola bukan cuma permainan tentang adu taktik, sepakan keras, atau selebrasi penuh gaya. Di balik semua itu, ada satu peran kecil yang sering terlupakan, tapi sebetulnya punya dampak luar biasa, sang kapten. Sebuah ban kecil di lengan kiri. Ringan, elastis, hampir tak ada bedanya dengan perban biasa. Tapi simbol ini menyimpan beban besar. Simbol ini berarti tanggung jawab, suara pemersatu, pengarah semangat, bahkan kadang menjadi wakil moral tim di tengah lapangan. Namun belakangan ini, banyak yang mulai bertanya-tanya. Masih penting gak sih jadi kapten? Atau sekarang perannya cuma simbolik, formalitas belaka? Dulu, kapten adalah sosok pemimpin sejati. Kita ingat bagaimana Roy Keane berteriak ke rekan-rekannya di lapangan. Bagaimana Paolo Maldini menenangkan rekan setim tanpa harus bersuara keras. Bagaimana Steven Gerrard memikul Liverpool sendirian di malam final Istanbul. Mereka ini bukan cuma pemain dengan ban kapten, tapi jiwa dari tim itu sendiri. Lihat juga Francesco Totti. Ketika Roma tertinggal, semua mata tertuju padanya. Bukan karena dia pencetak gol terbanyak, tapi karena dia jadi simbol semangat. Dia adalah harapan, keberanian, dan kebanggaan klub, semua menyatu dalam satu sosok. Tapi sekarang, di era sepak bola modern yang semakin kompleks dan teknis, ban kapten seolah kehilangan makna. Banyak klub menunjuk kapten hanya karena pemain itu paling senior, atau sudah lama di klub, tanpa melihat apakah dia memang punya jiwa kepemimpinan. Ambil contoh Barcelona pasca era Puyol. Ban kapten diwariskan ke pemain senior seperti Iniesta, lalu Busquets. Keduanya pemain elegan, brilian secara teknik, tapi tidak semua orang yakin mereka bisa jadi pemimpin tegas di ruang ganti, terutama ketika suasana sedang panas. Di PSG, situasinya lebih parah. Marquinhos memang secara teknis adalah kapten. Tapi semua tahu bahwa di ruang ganti, yang lebih berpengaruh justru Neymar, Messi, dan Mbappe. Ketika ego bertabrakan, kapten seakan tidak punya suara. Tak bisa meredam, tak bisa menengahi. Akibatnya, tim jadi seperti pecahan puzzle, penuh talenta, tapi tanpa satu arah. Lalu muncul pertanyaan besar. Apakah peran kapten masih relevan? Beberapa pelatih mencoba menjawab tantangan ini dengan cara yang unik. Pep Guardiola misalnya, tidak menunjuk satu kapten saja. Di Manchester City, dia memilih beberapa pemain untuk masuk dalam grup kepemimpinan. Ada 5-6 pemain yang berbagi tugas memimpin, dalam latihan, dalam pertandingan, dalam komunikasi ke manajemen. Artinya, Guardiola sadar bahwa tekanan dan tanggung jawab terlalu besar kalau hanya dibebankan ke satu orang. Era modern butuh pemimpin kolektif, bukan individu tunggal. Tapi di sisi lain, kita masih melihat contoh nyata bahwa kapten sejati tetap bisa bersinar, bahkan di zaman sekarang. Lihat Jordan Henderson. Mungkin dia bukan gelandang terbaik di dunia. Tapi dia jadi nyawa Liverpool selama bertahun-tahun. Saat tim kehilangan arah, Henderson yang memberi arahan. Saat rekan-rekannya kehilangan kepercayaan diri, dia yang menyemangati. Saat pandemi melanda, dia yang menginisiasi bantuan bagi staf klub-klub Inggris yang terdampak. Atau lihat Simon Kjaer di timnas Denmark. Saat Christian Eriksen kolaps di Euro 2020, Kjaer tidak menunggu instruksi. Dia yang pertama mengatur tubuh Eriksen agar tidak tertelan lidah. Dia yang menenangkan kekasih Eriksen di pinggir lapangan. Dia yang memerintahkan rekan-rekannya membentuk pagar manusia agar kamera tak mengabadikan tragedi itu. Semua dilakukan dalam hitungan detik. Tanpa keraguan. Tanpa ban kapten pun, dia sudah bertindak sebagai pemimpin sejati. Dan kita tak bisa lupa Lionel Messi. Di awal karirnya, Messi bukan sosok vokal. Tapi di Copa America 2021, dan terutama Piala Dunia 2022, Messi berubah. Dia bukan cuma pemimpin teknis, tapi juga spiritual. Dia menyemangati rekan-rekannya, membela mereka di media, bahkan ikut memimpin selebrasi dan sindiran ke lawan. Bagi timnas Argentina, Messi adalah pahlawan, dan itu lebih besar dari sekadar ban kapten. Di sisi lain, banyak tim justru memilih kiper sebagai kapten. Hugo Lloris di Prancis dan Tottenham, Manuel Neuer di Jerman dan Bayern, Gianluigi Buffon dulu di Italia. Secara teori, mereka bisa melihat seluruh lapangan, jadi punya pandangan strategis. Tapi dalam momen-momen panas di tengah lapangan, mereka terlalu jauh untuk mengintervensi secara langsung. Saat pemain saling bentrok, saat semangat tim turun,
Sangat jarang kita lihat kiper lari ke tengah untuk menyemangati atau memisahkan. Bukan karena tak peduli, tapi karena posisi mereka tidak memungkinkan. Akibatnya, peran kapten jadi seperti penonton dari kejauhan. Lalu muncul fenomena lain, ban kapten sebagai hadiah bagi loyalitas. Pemain paling lama di klub sering otomatis dikasih ban. Tapi apakah senioritas selalu berarti kepemimpinan? Tidak juga. Kadang, justru pemain yang lebih muda punya pengaruh lebih besar. Virgil van Dijk, misalnya. Meski belum selama itu di Liverpool, tapi auranya sebagai pemimpin langsung terasa. Dia mengatur pertahanan, memberi perintah, dan selalu tenang dalam tekanan. Saat ban kapten resmi dipegang Henderson, tak sedikit yang merasa Van Dijk lah pemimpin sejati di lapangan. Ada juga pemain seperti Kylian Mbappe. Di usia muda, dia sudah dipercaya jadi kapten timnas Prancis pasca Piala Dunia 2022. Keputusan ini sempat dikritik. Tapi kalau kita lihat dari sisi pengaruh dan sikap di lapangan, Mbappe memang sudah menunjukkan aura kepemimpinan. Bukan lewat teriakan, tapi lewat tindakan dan keberanian mengambil tanggung jawab. Namun, apakah semua itu cukup? Apakah sekarang kita tak lagi butuh kapten model lama, yang galak, tegas, dan vokal? Mungkin tidak sepenuhnya. Sepak bola terus berevolusi. Pemain makin profesional, taktik makin kompleks, dan ruang ganti makin beragam. Dulu, satu kapten cukup untuk mengatur semuanya. Sekarang, kadang dibutuhkan 5 orang untuk menjembatani antar generasi, antar budaya, dan antar ego dalam satu tim. Ban kapten bisa jadi tak sepenting dulu, tapi tetap punya makna. Bukan tentang siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang paling bisa dipercaya. Yang bicara saat dibutuhkan. Yang mendengar saat semua diam. Yang berdiri di depan saat badai datang. Kapten sejati tidak selalu yang paling banyak selebrasi. Tapi yang paling dulu menyalahkan diri saat tim kalah. Yang paling dulu melangkah saat semua ragu. Dan yang tetap berdiri, meski semua sorotan menuntutnya untuk jatuh. Sepak bola bisa terus berubah. Teknologi, strategi, bahkan cara kita menonton. Tapi satu hal pasti, selama masih ada tim, akan selalu ada kebutuhan untuk seorang pemimpin. Entah dia mengenakan ban kapten atau tidak. Jadi, masih penting gak sih ban kapten? Kamu yang tentukan. Karena di sepak bola, pemimpin sejati kadang gak butuh simbol. Sampai ketemu di cerita bola berikutnya hanya di lini tengah.